Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba merefleksi pembelajaran yang telah saya berikan di kelas 8 SMP Negeri 4 Lubuk Pakam pada materi statistik khususnya mengenai populasi dan sampel. Pada pembelajaran ini saya memberikan pembelajaran yang berbentuk berdiferensiasi, di mana pada pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa. Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, terlebih dahulu saya memetakan kompetensi-kompetensi yang dimiliki peserta didik saya, di mana tujuan saya memetakan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik adalah agar saya dapat mengetahui atau memetakan mereka ke dalam kelompok-kelompok yang hendak dibagi nantinya, di mana anak-anak yang memiliki kompetensi lebih akan kita bagi dalam kelompok yang berbeda, di mana tujuannya adalah agar siswa yang memiliki kompetensi yang baik atau tinggi dapat mengajari teman-teman yang memiliki kemampuan yang kurang, atau bisa dikatakan pembelajaran tutor sebaya, sehingga seluruh peserta didik yang kita ajarkan tadi dapat secara merata mengetahui materi yang akan kita sajikan kepada peserta didik kita. Kemudian untuk melihat dari potensi atau potensi siswa, kita dapat dalam pembelajaran berdiferensiasi ini saya menerangkan kepada siswa dalam bentuk PowerPoint khususnya untuk statistik materi populasi dan sampel, lalu memberikan sedikit kepada mereka materi statistik ini. Penambahan dari materi statistik ini saya memberikan beberapa konten saya tambahkan melalui konten berbentuk misalnya video pembelajaran sesuai dengan materi yang bakal mereka bahas pada kerja kelompok nanti, sehingga mereka dapat referensi atau tambahan untuk menyelesaikan tugas keseharian mereka dalam bentuk kelompok nantinya. Kemudian dalam pembelajaran ini, karena COVID-19 ini, saya mengundang hanya 2 kelompok di sini datang ke sekolah, lalu satu kelompok mempresentasikannya dan satu kelompok lagi mengamati apa yang dipresentasikan oleh kelompok lain, sehingga mereka dapat memberi respon. Kemudian hasil dari presentasi yang telah tampil tadi saya videokan, lalu saya kirim melalui grup WhatsApp kelas agar peserta didik lain dapat mengamati apa yang ditampilkan oleh kelompok tadi, sehingga terjadi penambahan ilmu bagi anak-anak yang belum tampil. Juga dengan minggu depannya tampil lagi kelompok yang lain, lalu hasilnya tetap di-share atau dibagi dalam kelompok kelas, sehingga terjadi pemerataan pembelajaran atau yang tampil dalam presentasi di kelas tersebut. Adapun diferensiasi proses yang saya ambil di sini adalah dengan melakukan komunikasi melalui beberapa pertanyaan secara langsung dari dalam kelas pembelajaran atau melalui masing-masing kelompok, di mana masing-masing kelompok diberi permasalahan yang berbeda dan masing-masing kelompok memecahkan permasalahan yang kita berikan. Lalu untuk kompetensi sosial dan emosional yang saya berikan terhadap siswa adalah diskusi kelompok terhadap siswa dengan adanya kesadaran sosial dalam berempati, di mana di sini saya membagi setiap kelompok dengan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga suasana kelompok dapat
suasana dapat terlihat menyenangkan karena saling berbagi, di mana dalam kata berbagi di sini adalah yang cerdas dapat menjelaskan kepada siswa yang kurang mampu memahami materi yang bakal kita berikan. Dengan demikian, itu bisa juga dikatakan tutor sebaya, ya, tutor sebaya. Dengan demikian, tidak ada lagi siswa yang tidak memahami materi yang saya berikan di sini. Rasa kepedulian atau empati si anak terhadap teman yang kurang mampu. Dan si anak yang cerdas berusaha mencari cara bagaimana agar teman sekelompoknya dapat paham seperti dia memahami materi tersebut. Terlihat suasana kebersamaan di sini karena saya sudah beri juga penambahan nilai plus ya bagi kelompok yang dimana terjadi terjalin kerjasama kelompok tersebut bakal mendapat nilai tambahan. Kemudian untuk kompetensi sosial emosional yang dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana di sini dalam mempertanggungjawabkan hasil kerja kelompoknya diberi tugas oleh ketua kelompok yang telah diunjuk oleh masing-masing kelompok ya dari pemilihan kompetensi, di mana ketua kelompok inilah yang mempertanggungjawabkan kelompoknya atas tanggung jawab yang telah diberikan kepada masing-masing kelompok. Untuk pengambilan keputusan ini adalah di mana tugas yang mereka selesaikan itu mereka dapat mengambil keputusan dalam bentuk atau gaya mereka sukai. Boleh mereka mempresentasikannya dalam bentuk clipping, atau boleh juga dalam bentuk PowerPoint atau bentuk gambar dengan pensil berwarna. Boleh kita kasih pilihan terhadap kelompok, terserah mereka apa yang mereka sukai. Kemudian dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka, di mana diferensiasi produk hasil kerja kelompok tadi bisa berbentuk PowerPoint. Pada pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di sekolah saya SMP Negeri 4 Lubuk Pakam pada materi statistik dan khususnya populasi dan sampel ini masih nampak kurang terlihat inovasi siswa, di mana terlihat dari hasil kerja kelompok mereka, kebanyakan dari masing-masing kelompok meniru apa yang dilakukan oleh kelompok lainnya. Mereka kurang memiliki ide, padahal dari awal sudah saya arahkan, terapkan, ini adalah duniamu, kamu boleh tampilkan menurut apa yang kamu sukai, tapi masih belum berjalan dengan baik. Kemudian juga pada siswa ya terlihat ya hasil dari kelompok yang sudah presentasi, videonya saya share ke grup WA kelas. Masih banyak siswa yang kurang mengamati video dari presentasi kawannya tadi. Terlihat ya dari pertanyaan-pertanyaan saya berikan di grup chat WA, masih kurang bisa mereka merespon atau menjawab dari pertanyaan yang saya berikan. Mungkin kurangnya respon siswa tersebut karena tidak terbiasa ya kita memberikan model pembelajaran berdiferensiasi ini kepada peserta didik. Mudah-mudahan setelah kebiasaan-kebiasaan atau keberlanjutan yang kita berikan untuk pembelajaran berdiferensiasi bisa memancing atau memunculkan inovasi peserta didik kita. Untuk penerapan kompetensi emosional sudah terlihat berjalan dengan baik. Dari pembelajaran terlihat ya peserta didik bisa saling berbagi dalam bekerja kelompok atau saling menutupi kekurangan dari satu teman dengan teman yang lainnya, sehingga terlihat kebersamaan pada kelompok tersebut. Demikianlah refleksi dari pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan
di sekolah saya SMP Negeri 4 Lubuk Pakam pada materi khususnya populasi dan sampel. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.